Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sebentar mau melakukan upacara penyerahan anak. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan setiap anak-anak yang akan diserahkan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami sebagai Tuhan, sebagai Raja yang kami sembah. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Bulan Februari ini bulan yang luar biasa. Banyak acara, ada Imlek, besok ada Valentine, berapa hari lagi ada Cap Gome, minggu depan Nasita, menikah, dan sukacita kita tambah lengkap karena hari ini kita kedatangan pembicara tamu dan saudara saya yang kekasih Bapak Kris Sukatmono. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan melakukan upacara penyerahan anak. Ada dua keluarga Bapak Kris Raymond dan keluarga Yento yang akan menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa anak-anak perlu diserahkan? Kenapa anak-anak tidak dibaptis seperti gereja-gereja yang lain? Karena di Alkitab tidak ada upacara pembaptisan air untuk anak-anak. Karena syarat pembaptisan air ada dua. Satu, harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, harus sudah bertobat. Dan kedua syarat ini tidak mungkin dipenuhi oleh anak-anak. Sedangkan kita tahu, umur manusia tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu anak-anak ini apakah dia bisa hidup sampai nanti. Semua orang berharap anak-anaknya bertumbuh dewasa, jadi orang, jadi dipakai Tuhan. Tetapi tidak ada yang tahu. Musibah bisa saja tiba-tiba anak-anak kita meninggal. Seperti pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Itulah sebabnya kita mau menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama, kalau mereka kita serahkan kepada Tuhan, maka mereka akan bebas dari segala kutuk. Karena orang tuanya ganti. Ya, perlu diserahkan anak-anak secara legal, secara resmi kepada Tuhan. Itulah sebabnya diadakan di dalam ibadah seperti ini, hingga ada banyak saksi. Tuhan hadir di tengah-tengah kita seperti firman-Nya, dan ada banyak ini bisa dikecilin sedikit feedback terus ya, middle-nya mungkin bisa diturunin dikit, middle-nya di equalizer supaya anak-anak dia ada perlindungan ilahi, dia jadi anak Tuhan. Kalau dari Tuhan tidak ada lagi kutuk, yang ada berkat atas mereka semua. Sampai mereka nanti bisa menentukan sendiri, memilih sendiri siapa Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka aman di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita akan melakukan penyerahan anak. Dasar Alkitab yang kita pakai ada di dalam Imamat 12 ayat yang keempat. Di sana dikatakan anak-anak yang sudah berusia 33 hari, lewat 33 hari, dia harus diserahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia diserahkan kepada Tuhan, dia resmi jadi anak Tuhan. Setelah dia resmi jadi anak Tuhan, bukan berarti orang tua lepas tangan. Setelah anak-anak ini jadi anak Tuhan, orang tua punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya mendidik anak-anak mereka tetap di dalam Tuhan. Saya akan bacakan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bisa tolong ditampilkan? Ulangan 6. Inilah perintah, ya ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu
dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi perintah Tuhan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya anak-anak setelah diserahkan, orang tua punya kewajiban untuk mengantar mereka setiap minggu untuk ikut dalam sekolah minggu, supaya mereka semakin mengenal Tuhannya dengan secara pribadi. Di Perjanjian Baru dalam Lukas 18, 15-17 dikatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya hari ini kita akan menyerahkan anak-anak ini, anak-anak kita ini ke dalam tangan Tuhan dan dilakukan secara legal, dan orang tuanya sendiri yang membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Bukan kakeknya, bukan neneknya, tetapi orang tuanya. Ya, dan itu datang dari inisiatif orang tuanya. Dan setelah mereka diserahkan kepada Tuhan, maka mereka resmi menjadi anak-anak Tuhan. Dan orang tuanya tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan karena anak ini sekarang anak Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati orang tuanya supaya orang tuanya bisa memelihara. Jadi ada berkat buat orang tua khusus yang dikhususkan Tuhan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Nah, banyak orang tua yang punya pengertian yang salah. Mereka berpikir bahwa anak-anak nanti kalau sudah dewasa, mereka berhak memilih sendiri apa atau siapa Tuhannya. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua yang terutama bukan memberikan pendidikan secara formal. Itu penting, sangat penting, tapi ada yang lebih utama. Yang lebih utama tanggung jawab orang tua adalah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada si anak secara pribadi. Dan kalau anak ini sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sebenarnya tugas orang tua sudah selesai. Karena begitu anak ini mengenal Tuhannya secara pribadi, ini Tuhanku, ini Bapakku, maka dia akan punya relasi, orang tuanya mengawasi saja. Dan saya percaya Tuhan akan membuat anak ini bertumbuh menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa sejak kecil. Saudara lihat Daud. Kenapa Daud dipakai Tuhan secara luar biasa? Kenapa Tuhan membuat Yesus Mesias lahir dari keturunan Daud? Karena Daud sejak masih muda, sejak masih remaja, dia mengenal Tuhannya dengan baik. Dan Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud, orang yang hatinya melekat kepada aku. Ya, jadi kita mau anak-anak kita sejak kecil mereka dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan. Dan kalau mereka jadi anak Tuhan, saya percaya karakter ilahi, karakter Yesus juga akan tinggal di dalam hidup mereka. Tuhan yang akan merubah hati mereka. Kita hanya bisa memberikan pendidikan secara pikiran, otak, tetapi Tuhan yang merubah hati setiap anak-anak kita. Itulah sebabnya kita akan melakukan upacara
penyerahan anak. Saya undang Chris dan Nova membawa anaknya, Jili dan Keke. Saya undang Yento dan Desi untuk membawa anak-anaknya, Evan, David, dan Raymond. Silakan di tengah sini. Sebelum kita menyerahkan, kita akan bertanya dulu kepada orang tuanya. Saya bertanya sama Chris dulu sebagai kepala rumah tangga. Dengan kesadaran bahwa anak-anak ini adalah pemberian dari Tuhan dan miliknya Tuhan, dan kalian sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan buat anak-anak ini, apakah kalian berdua, Chris dan Nova, bersedia untuk membesarkan dan mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan? Bagaimana dengan Yento? Oke, yang kedua, bersediakah kalian, Chris dan Nova dulu, Chris, Raymond, dan Nova, bersediakah kalian sebagai orang tua untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada anak-anak dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, serta melibatkan mereka di dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu? Bagaimana dengan Yento dan Desi? Oke. Yang ketiga, terakhir, apakah Chris dan Nova juga Yento dan Daisy bersedia menjadi contoh dan teladan yang baik buat anak-anak sehingga anak-anak bisa melihat figur Kristus di dalam hidup kalian? Bersedia? Oke, baik. Itu kita akan sama-sama berdoa buat mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menggedangkan tangan atas mereka semua. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Secara resmi, di hadapan banyak saksi, dan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Supaya anak ini, sejak kecil, dia betul-betul mengenal Tuhannya dengan baik. Roh Allah ada di dalam dirinya. Sifat dan karakternya akan menjadi seperti Engkau. Kami menyerahkan Jili ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami menyerahkan Keke ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya anakmu ini, Kiana, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sejak kecil, berkat Tuhan turun atasnya. Hati yang suka akan firman Tuhan. Hati yang suka akan hadirat Tuhan. Turun atas anak ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Kiana. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa buat Evan. Gilbert, Evan. Kami berdoa buat Evan, Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun berlimpah-limpah atas Evan. Kami melepaskan berkat Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Hati yang taat turun atas Evan di dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan Evan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Kami berdoa buat David. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memilih dia sejak dari dalam kandungan ibunya. Supaya dia sejak kecil bisa menjadi contoh dan teladan, menjadi berkat buat banyak orang. Buat orang tua dan buat teman-temannya. Kau yang memberikan otak yang brilian. Kau yang memberikan ingatan yang tajam. Di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan David ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa buat Raymond tuh. Berkat limpah rahmat serta kasih karunia Tuhan turun atas Raymond supaya sejak kecil dia bisa mengenal Tuhannya. Sejak kecil yang tunduk taat kepada orang tuanya. Anak yang cinta Tuhan sejak kecil
Dia mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan Raymond ke dalam tangan Tuhan Yesus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa buat Yento dan Desi. Kami berdoa, kami melepaskan berkat Tuhan. Hikmat ilahi turun atas Yento dan Desi. Supaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan, otoritas dari Tuhan, mereka bisa mendidik ketiga anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Supaya apa yang mereka lakukan semuanya didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati Yento dan Desi. Kami juga berdoa untuk Chris dan Tuhan yang tahu isi hati mereka. Tuhan yang tahu kesungguhan hati mereka. Kami menyerahkan Tuhan kedua anak-anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu memenuhi hati pikiran mereka untuk mendidik dan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi teladan. Tuhan yang memberikan hikmat akal budi kepada mereka berdua. Anak-anak mereka akan menjadi pohon anggur yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami memberkati Chris dan Nova. Bapak, terima kasih. Engkau sudah mendengarkan setiap doa-doa kami. Engkau yang menjadi saksi. Engkau yang menerima anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jangan duduk dulu. Saya mau serahkan sertifikat penyerahan anak sekalian. Emily Jerian Rabitan. Ya. Charlotte Kiana Rabitan. Evan Gilbert Tan. David Gabriel Tan. Raymond Gabriel Tan. Oke, Tuhan memberkati. Baik, upacara penyerahan anak sudah selesai. Untuk berikutnya saya serahkan kepada saudara saya Chris. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang beracara dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa pandemi saat ini, kalau kami bisa dalam kondisi yang sehat, kami bisa beribadah, kami bisa datang ke hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya kebaikan Engkau tidak pernah putus dalam kehidupannya kami. Kami yakin dan percaya ada sebuah anugerah yang sungguh mulia dan sungguh besar. Tuhan nyatakan buat kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan suara. Kami mau mendengarkan firman. Kiranya sungguh-sungguh pada hari ini, firman yang kami dengar, itu bisa masuk ke dalam hati kami. Dan firman itu bisa tumbuh di dalam hati kami dan kami bisa praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya Tuhan, hamba-Mu ini bisa Engkau pakai. Dari apa yang menjadi isi hati, sungguh-sungguh secara lengkap dan sempurna, itu bisa disampaikan kepada jemaat semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Chris Sukatmono. Saya mempunyai seorang istri, Ilya Yusunarto, dan bisa diri sebentar istri saya. Ya, mungkin belum ada yang belum kenal. Tepuk tangannya cuma 20%, nggak apa-apa. Ya, saya mempunyai 3 anak, gini-gini 3 anak nih saya ini. Ya. Saat ini profil pelayanan saya sebagai gembala di gereja MBC Bandar Lampung dan juga saya sebagai pemimpin Kopsel atau kalau di gereja kita disebut kesan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Iman yang Rendah Hati.
Pembacaan pada pagi hari ini saya ambil di Matius, pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendengar dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di ayat ini kita melihat bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan di Galilea, serta tiba di daerah perbatasan Tirus dan Sidon yang terletak di wilayah utara Galilea. Itulah yang disebut wilayah Libanon Selatan di masa saat ini. Di tempat tersebut, seorang perempuan Kanaan datang menemui Yesus untuk meminta pertolongan karena kondisi di anak perempuan itu. Terjadilah sebuah percakapan Yesus dan perempuan itu. Percakapan yang berakibat di ayat yang ke-28 yang tadi kita baca. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu yang seperti kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara perhatikan, Yesus memberikan kesimpulan bahwa perempuan itu mempunyai iman yang besar. Katakan iman yang besar. Dan iman yang besar itu menghasilkan sebuah pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Karena di ujung cerita itu, anaknya menjadi sembuh. Pertanyaannya, saudara, apa dasar dari Tuhan Yesus bilang kepada ibu itu, "Besar imanmu"? Apa dasarnya? Karena iman perempuan itu diwarnai dengan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati, saudara. Hari ini kita akan pelajari sama-sama. Bagaimana sih sebuah iman yang rendah hati di hadapan Tuhan? Mau belajar sama-sama pada pagi hari ini? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Poin yang pertama, tidak berdaya. Kita sadar akan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dan karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Di bagian ayat ini, saudara, seorang perempuan sedang bermohon kepada Tuhan Yesus atas anaknya yang kerasukan setan. Pertanyaannya, orang yang kerasukan setan itu sadar nggak kalau dia lagi sedang kerasukan? Sadar nggak kalau orang lagi kerasukan setan itu nyusahin orang? Sadar? Nggak sadar tentunya. Sadar nggak kalau dia saat kerasukan setan membuat keluarganya itu menderita? Sadar nggak? Sifat dari sebuah dosa, cara kerjanya apa, saudara? Membuat kita menjadi tidak sadar, sedang diperdaya, sampai kita dibuatnya tidak berdaya. Diberdaya itu apa? Dibohongi, dikelabui secara perlahan. Anak si perempuan Kanaan tidak sadar.
sedang diperdaya dosa. Sampai dirinya tidak berdaya dan keluarganya menjadi pusing 7 keliling. Seringkali kita berpikir, nggak apa-apa, nggak ibadah sekali aja. Nggak apa-apa, udah 5 bulan ikut komsel, nggak apa-apa, lihat. Masih rapi. Muka masih rapi. Terus tahu nggak? Kemarin tuh mobil yang saya cerita, mobil saya cuma 4 kan? Sekarang ada 5 mobil saya. Nggak ibadah. Terus yang rajin baca firman, sekolah bayar nggak? Bayar kan? Nah, aku kasih tahu nih, aku jarang baca firman. Sekolah aku beasiswa. Kelihatannya kita baik-baik. Tapi kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, sebenarnya kita kondisinya baik-baik. Cuma saudara yang bisa jawab. Teman saya cerita, Pak, kalau ada waktu tolong kunjungi sih teman saya. Dia tuh sudah lama nggak ibadah, nggak komsel, nggak kesan. Di zaman online ini. Sekarang dia sudah balik lagi ke dosa lamanya dia. Yang berbuat dosa, mungkin dia nggak sadar dari efek-efek dia berbuat dosa. Tapi orang yang di sekitarnya itu sudah mengeluh. Kalau dampaknya positif, tentunya orang itu tidak akan mengeluh kepada saya. Contoh dalam kehidupannya kita. Kalau ini ya, saudara, suami selingkuh. Yang paling kena efeknya siapa? Wih, kalau di sini nggak ada yang kena efeknya, Pak. Damai hati sang istri. Siapa yang kena efeknya kalau suami selingkuh? Istri. Keluarga. Setuju? Yang sedang selingkuh mungkin dia nggak sadar kalau dirinya itu ada masalah. Dia masih ngerasa nggak ada salah. Padahal, saudara, saya mau kasih tahu, istri itu lagi hamil, saudara. Langsung saya lihat matanya, di mata kita ini yang lagi hamil istrinya ini diselingkuhin. Saudara, ini kan cuma cerita. Ini langsung, ini kelihatan ini langsung nih. Rasa kusuk nih kelihatan jemaatnya. Saya ini cuma mau ambil cerita dari film yang lagi hits saat ini. Saya nggak tahu nih kalau di Palembang hits nggak ini. Kalau di Bandar Lampung tuh hits banget soalnya. Ya. Kalau dalam cuplikan film yang lagi hits itu, saudara. Di film itu bilang, aku tidak tahu kenapa perasaan saya suka dan bisa selingkuh ini bisa terjadi dalam diri aku. Dia udah salah masih nggak bisa ngerasain dia salah, saudara. Ada cuplikannya gitu, saudara. Saudara coba nonton, buktikan itu omongan saya itu benar gak? Kalau orang tua di rumah saudara ribut, kira-kira siapa yang kena efeknya? Gimana contohnya kalau misalnya orang tua ribut? Nih saya sekarang orang tua. Saya punya istri dan 3 anak. Kalau marah tuh muka kayak gimana? Yang pasti nggak kayak gini kan. Kalau sekarang kan mukanya seger, penuh kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau marah nggak mungkin kayak gini. Marah gini dah. Apa lo bilang? Tuh, saya aja, ini bukannya ini ya, saya udah lama nggak marah. Jadi saya bingung saya mau marah gimana tuh. Kurang rasanya mengekspresikannya. Kira-kira kalau misalnya saudara ribut di rumah, yang paling kena efeknya siapa? Anak, tetangga. Kalau misalnya piringnya nyasar ke tetangga sebelah, setuju? Kalau piring saudara yang saudara lempar itu kena di sebelah rumah tetangga, bagaimana? Tetangga juga kena efek, saudara. Yang ribut-ribut itu nggak sadar. Anak saudara itu sudah gemetaran di kamar. Jadi cara kerja iblis itu saat kita berbuat dosa, itu kadang kita nggak bisa kepikir efeknya itu berbuat dosa itu apa. Enjoy aja. Padahal orang di sekitarnya sudah menderita.
Si perempuan Kanaan itu sadar, katakan sadar, akibat dari dosa. Kehidupan keluarganya itu menjadi tidak berdaya dan menderita. Di ayat tertulis anaknya menderita, setuju? Tapi saya yakin dan percaya, ibunya tidak kalah untuk menderitanya juga, saudara. Coba saudara bayangin, kalau anak di rumah kerasukan setan itu jerit-jerit, gak jelas. Kira-kira sebagai orang tua bisa tahan gak kerja di luar, cari uang? Bisa konsen gak saudara? Gak bisa. Perempuan Kanaan itu tahu kondisi ini gak bisa dibiarin terus-menerus. Dia harus datang kepada orang yang bisa nyembuhin anak ini. Amin. Dia datang kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Dengan sadar. Saya punya kelemahan dan saya sudah tidak berdaya. Dia tahu gak ada yang bisa nolong dia. Selain daripada kuasa daripada Tuhan Yesus. Saudara, dosa saudara. Itu gak bisa dilawan mentang-mentang saudara punya rumah 4, mobil 5. Dosa itu gak bisa dilawan mentang-mentang saudara punya otak yang cemerlang. Dosa gak bisa dilawan mentang-mentang saudara hobi olahraga, angkat beban 100 kilo. Gak bisa. Dosa hanya bisa dilawan kalau saudara sadar secara sungguh-sungguh. Angkat tangan saudara. Saya butuh Tuhan Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Bilang, saya butuh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Amin, amin, amin. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi dari hati kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu, amin, hanya Tuhan yang mampu, Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, Tuhan. Kami perlukan, haleluya. Kami perlukan. Mari kita angkat tangan kita. Amin. Gila palalalala sikela patalala pakara. Amin, amin. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini, Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlukan. Yes, Tuhan. Gila patalala palalala. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Kau dengar suara kami, Tuhan.
Amin, amin, amin. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya lanjutkan. Perempuan Kanaan itu sudah menghadap Tuhan dengan penuh kesungguhan. Minta belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keluarga dia. Namun saudara, apa yang dia dapat? Ternyata Tuhan Yesus itu tidak langsung menjawab. Dia dicuekin. Kalau hari-hari ini kita bilang, gila ya, gue dapat EGP bro. Emang gue pikirin gitu. Mungkin Tuhan Yesus akan berkata begitu. Itulah yang dinamakan ujian tahap pertama, kerendahan hati dari seorang perempuan Kanaan ini. Ingat saudara, Tuhan itu bukan tidak sedang mendengar permohonan sang ibu. Tapi dia hanya tidak langsung menjawab. Amin. Karena dia tuh punya rencana tuh. Tuhan tuh punya rencana. Yaitu mengetes kerendahan hati seorang perempuan Kanaan itu. Saudara, kalau kita sedang mengalami ujian kerendahan hati tahap pertama, seperti perempuan itu, dicuekin. Doa seperti tidak ada yang menjawab. Mungkin kita sudah, itu aja Tuhan ini. Katanya tangan selalu mengulurkan tangan kepada saya. Tangannya selalu ringan untuk menolong saya. Kita akan mungkin respon dengan marah. Ngedumel. Tapi apa respon perempuan ini saat mengalami ujian ini? Di ayat yang ke-23. Perempuan itu terus mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Untuk memohon pertolongan Tuhan. Tetap menunjukkan keseriusannya sama Tuhan. Tapi Pak, kenapa dia berteriak-teriak? Apakah perempuan itu marah sama Tuhan? Bukan saudara. Perempuan itu enggak marah. Harapannya dia dengan berteriak itu adalah mudah-mudahan Tuhan Yesus sudi untuk menengok dan meresponi perempuan itu. Kalau hari-hari ini saudara, mungkin ada doa-doa saudara yang mungkin belum dijawab Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang selama ini selalu terbawa di dalam doa. Kenapa belum ada perkembangan? Hari ini saudara catat baik-baik. Dengarkan firman Tuhan di poin yang pertama ini. Dia adalah Allah yang tetap mendengar jawaban saudara. Permohonan saudara. Dia adalah Allah yang tetap sanggup untuk menolong saudara. Katakan amin saudara. Masalahnya, dia sedang menguji kesungguhan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua. Tidak berhak. Sadar akan ketidakberhakan kita di hadapan Tuhan. Kesadaran ini seringkali saudara diabaikan orang. Sehingga saat kita berdoa, seringkali seakan-akan Tuhan wajib memberikan pertolongan. Kita ngerasa berhak untuk ditolong. Katanya saya ini anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus minta kepada Bapaknya, masa sih nggak ditolong? Tapi ngomongnya nggak pelan-pelan, saudara, marah. Sehingga kita meminta pertolongan bukan dengan sikap rendah hati. Tapi ia bersikap seperti, mohon maaf saudara. Seperti atasan memberikan perintah kepada bawahan. Walaupun tidak diucapkan, mungkin kita berujar dalam hati kita. Oke Tuhan, kalau nggak ngabulin ya nggak apa-apa. Mungkin saya stop dulu ibadah. Mungkin saya stop dulu pelayanan. Ya kalau saya nggak pelayanan, saya juga punya kegiatan yang lain kok. Seakan-akan Tuhan yang butuh saudara dan saya. Bukan saya dan saudara butuh Tuhan. Orang yang imannya diwarnai kerendahan hati akan memahami bahwa sebenarnya dia itu tidak berhak, katakan tidak berhak, mengalami pertolongan Tuhan. Di Matius pasal yang 15 ayat ke-24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayat yang ke-24 ini saat Yesus berkata kepada perempuan Kanaan ini, engkau bukan orang Israel yang adalah keturunan Abraham.
Namun engkau adalah bangsa Kanaan, makanya disebut perempuan Kanaan. Karena itu, aku, Yesus, itu tidak berkewajiban untuk menolong dirimu. Dan engkau juga tidak berhak untuk meminta pertolongan kepadaku. Pertanyaannya saudara, apakah Yesus dengan berkata demikian? Yesus sedang melakukan ras diskriminasi? Kalau kita melihat catatan dari keempat kitab Injil, maka kita akan mendapati dan kita akan mengerti bahwa tidak sekalipun Yesus membedakan manusia berdasarkan ras, suku, ataupun golongan. Entah orang itu berasal dari orang Yunani, Romawi, ataupun dari orang Yahudi. Yesus selalu melakukan secara sama tanpa membeda-bedakan. Tapi kenapa kali ini Yesus menyebut latar belakang dari seorang perempuan tersebut? Karena Yesus sedang menguji kerendahan hati perempuan tersebut. Inilah yang saya sebut ujian kerendahan hati tahap yang kedua. Apa respon dari perempuan itu? Matius pasal yang ke-15 ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di ayat yang ke-25 ini, perempuan itu tidak berespon kecewa akibat Yesus mempersoalkan dirinya seorang perempuan Kanaan. Dan dia bukan orang Israel. Tapi perempuan itu malah semakin merendahkan diri. Dia tidak peduli. Tuhan sedang menyindir dia. Dia nggak ngerasa disindir. Amin. Dia tetap berlutut di hadapan Tuhan tanpa beranggapan bahwa dirinya berhak untuk memperoleh. Itu yang disebut sikap yang rendah hati. Contoh saudara, untuk aplikasi kehidupannya kita. Kita sebagai suami kadang mungkin marah. Karena apa? Istri tidak mau layani kita. Ya nggak harus tinggal itu. Layani itu bisa aja makan, kasih makan, siapin barang yang mungkin kita sukai. Mungkin kita marah, istri tidak melakukan apa yang kita maui dan kita ngerasa itu hak saya sebagai suami untuk dilayani. Saya bersaran sudah, daripada marah-marah, mending kita nabur rasa sayang kita kepada sang istri. Masa cuma gembala yang ngomong amin. Tapi saya dengar sebenarnya mungkin aminnya tuh ada, cuma karena pakai masker aja, kecil jadi suaranya. Ya. Pertanyaannya saudara, apakah betul selama ini kita sudah memperlakukan istri kita itu benar-benar seorang istri? Bukan semata-mata seorang wanita yang bekerja akunting di rumah kita. Ayo, kapan terakhir saudara cium istri saudara? Waduh Pak, udah lupa Pak. Saking lamanya udah gak cium istri, dia lupa. Saudara pikir ya, kalau misalnya kita punya konsumen ulang tahun aja, kita sibuk gak karu-karuan. Yang punya toko, yang punya konsumen, pasti begitu. Kita pikirin, siapin kirim kue ulang tahun. Lalu istri saudara ulang tahun. Oh, ulang tahun ya. Toh juga nanti ulang tahun lagi tahun depan. Dirapel aja 5 tahun sekali. Mulai saudara, ayo. Tunjukin rasa sayang kita dulu kepada sang istri. Amin. Istri ulang tahun, kasihlah saudara. Kue ulang tahunnya yang kecil-kecil juga gak apa-apa. Ingat saudara, ini rahasia penting nih. Zaman sekarang istri suka yang kecil-kecil saudara. Emas 1 kilo itu kecil saudara. Amin. Wah istri-istri langsung amin gitu. Kasih tepuk tangan dulu. Nah sekarang untuk istri-istri saudara.
Istri-istri itu juga bisa keluarin hak-haknya dia sebagai seorang istri. Iya benar. Benar, gue juga gak nyangka ke suami gue. Tapi ingat, gue ini dulu dan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, gue ini sekarang lebih pintar gue daripada lo untuk cari duit. Terus ingat gak waktu kita duduk sebangku di sekolah, lo sebagai pacar gue kan lo nyontek gue terus. Artinya apa? Dulu pun gue juga udah lebih pintar dari lo. Gue tahu lo suami gue. Dan ingat yang tadi lo bilang punya mobil 4 rumah 5 yang tadi dikotbah di poin pertama. Itu kan juga bukan hasil lo sebenarnya. Itu duit bapak gue. Nyambung nih ceritanya, contohnya saudara. Daripada istri-istri keluarin hak suara saudara kepada suami, saya bersaran, ayo sayangi dan hormati, katakan sayangi dan hormati suami saudara. Saya lihat muka-muka istri kayaknya masih manyun nih saudara. Amin. Kalau suami-suami nanti kalian saudara sebagai istri juga nggak rela. Apa rela? Nggak rela kan? Ujung-ujungnya apa? Saudara nangis-nangis, saudara datang kepada pendeta. Poin yang selanjutnya nih, momen Imlek. Nah nih, ada satu lagi. Memang 2 minggu yang lalu udah lewat ya. Tapi ini kan belum Cap Gome kan saudara. Jadi Mbak Lim boleh nih bahas tentang Imlek. Anak-anak yang sudah berkeluarga biasanya wajib untuk memberikan kepada orang tuanya. Apalagi kalau anak-anak yang sudah megang uang, kerasa lebih kaya dari orang tuanya. Saya mau kasih tahu saudara, tetap hormat pada orang tua. Amin. Nanti saudara, mungkin kalau tahun ini lupa kasih angpau ke orang tua, tahun depan saudara. Kasih angpaunya, jangan muka orang tua di sini, mukanya kita di sana, mentang-mentang kita lebih kaya. Kasih begini saudara, nih papa mama ambillah, seakan-akan orang tua kita yang butuh angpau kita. Kita kasihnya penuh dengan hormat. Pakai 2 tangan. Papa, mama, ini angpau dari kami. Jangan bicara nominal ya saudara. Sikap hormat duluan. Kita sebagai anak. Amin. Nanti orang tua saudara yang belum kenal Tuhan. Jangan bilang. Tumben lu. Sopan amat lu sekarang. Pendeta apa yang ngajarin? Nah. Firman masuk dalam keluarga saudara. Amin. Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Ini poin yang kedua ini. Kecilkan hak suara saudara. Besarkan rasa mengasihi saudara kepada sesama. Itulah kunci kerendahan hati yang poin kedua itu. Poin yang ketiga, tidak layak. Kesadaran akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Jadi ceritanya, saya punya cerita. Kami sedang melakukan perjalanan kapal dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kalau saudara pernah merasakan penyeberangan tersebut dan melihat situasi Merak akhir-akhir ini, antrian mobil itu selalu panjang dan mengular, saudara, untuk masuk ke dalam kapal. Dan itu terjadi di kami juga. Saya dalam hati berkata, wah, pada waktu saya sudah bayar, saya lihat antrian begitu panjang dan kapal sedang dimasuki oleh mobil-mobil yang sudah antri. Saya coba berpikir, gak dapet nih kapal yang udah di depan mata saya ini. Karena saya lihat antrian begitu panjang. Ini bakal di kapal berikutnya saya akan dapat. Gak sengaja, saya ada melihat seorang polisi yang sedang mengatur antrian supaya mobil-mobil masuk ke dalam kapal. Saya ajak ngobrol si polisi tersebut. Pak, izin Pak, kami membawa bayi berumur 5 bulan. Kalau diperkenankan, kami boleh duluan masuk ke dalam kapal tersebut.
supaya bayi ini tidak menunggu lama di jalan. Dia langsung berkata pada kami semua, waduh Pak, mana bisa Pak, ini antrian begitu panjang, nanti saya kena marah sama penumpang lain yang sudah antri lama. Dalam kondisi itu saya maklum sekali. Dan mobil-mobil di beberapa barisan samping yang sedang masuk ke dalam kapal itu terus masuk ke dalam kapal. Sedangkan barisan saya tidak bergerak sama sekali saat itu. Sampai suatu ketika, pada saat saya di barisan saya itu yang paling belakang saya, polisi itu tiba-tiba mengambaikan tangannya kepada mobil saya. Ini bener gak sih mobil saya yang dipanggil? Ditarik-tarik terus sama dia. Saya gini, ya, saya langsung keluar dari barisan saya itu. Apa yang terjadi saudara? Saya bisa naik kapal yang saat itu sedang dimasuki mobil dan saya tidak perlu mengantri untuk kapal yang berikutnya. Saya tidak kenal sama polisi itu dan akhirnya saya bilang, terima kasih Pak, ya maju terus seperti itu. Dan ini ya saya bilang, peristiwa ini sebuah anugerah dalam hidup saya. Apa anugerah? Sebuah kebaikan yang seharusnya keluarga kami tidak patut untuk menerimanya dari seorang polisi itu. Karena polisi itu sebenarnya tidak kami kenal. Dan kami juga nggak bayar tips juga sama dia. Dan dia juga tidak wajib juga bantu kami. Karena kami juga bukan saudara dia juga. Intisari dari cerita ini, saudara kalau mau menyeberang di Bakau nggak ngantri lama, punyalah bayi saudara 5 bulan. Bukan itu saudara ya. Punyalah bayi saudara. Ya, punya bayi cepat-cepat nyebrang ke Lampung, ke Jakarta. Ya, ini telingan aja saudara. Di Matius pasal yang ke-15 ayat 26 ke 20. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini poin terakhir saudara. Saudara bisa bayangkan, masa menyamakan seorang perempuan yang sedang menderita sama seperti seekor hewan. Bahkan seperti seekor anjing. Inilah saya bilang ujian kerendahan hati yang tahap yang ketiga. Kalau saudara mengalami, kira-kira apa yang menjadi respon saudara? Ini yang ketiga kalinya loh saudara. Yang mana permohonan pertama dari seorang perempuan tadi itu tidak dihiraukan. Dan permohonan kedua dari seorang perempuan itu malahan dia disinggung latar belakangnya. Dan saat ini saudara dipersamakan dengan seekor hewan yang menurut pandangan orang Yahudi, anjing adalah hewan yang hina dan najis. Mungkin kalau permohonan saudara tidak dipenuhi di ujian tahap rendah hati yang pertama, mungkin saudara masih bisa terima. Mungkin kalau saudara disinggung latar belakang saudara, saudara juga sudah terbiasa untuk merasakan itu. Tapi kalau saudara dibersamakan dengan seekor hewan yang hina dan najis, apa menjadi reaksi saudara? Inilah reaksi dari perempuan Kanaan di ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Perempuan itu tidak menyangkal. Tidak sakit hati. Malahan semakin merendahkan diri. Makanya dia berespon. Kalau aku nggak dianggap sebagai anak-anak yang layak untuk menerima roti itu. Nggak dianggap sebagai anak-anak. Aku dianggap sebagai seekor anjing. Karena kalau aku dianggap sebagai seekor anjing, artinya aku ada peluang. Diperbolehkan makan remah-remahan roti yang jatuh dari meja tuannya. Itu artinya apa, saudara? Dengan kata lain, saudara, dia pasang sikap selalu sama Tuhan. Bahwa dirinya itu adalah orang yang selalu tidak layak untuk melayani Tuhan. Selalu tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan.
Dan kalau Tuhan bersedia menolong saya dan saudara, semata-mata kebaikan yang seharusnya tidak patut kita terima. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara yang sering melayani di gereja. Mungkin saudara sudah lolos seleksi dari gembala saudara. Tapi kita selamanya, saya mau kasih tahu, kita tidak akan pernah lolos seleksi seharusnya sama Tuhan. Kita selalu layak. Jangan pernah merasa layak. Karena kita orang yang berdosa. Merasa layak itu melayani Tuhan yang kudus. Itulah sikap kerendahan hati tahap yang ketiga ini. Makanya tertulis di ayat yang ke-28. Besarlah imanmu. Karena iman seorang perempuan itu diwarnai dengan kerendahan. Penutup khotbah saya. Saudara perhatikan. Kalau saudara selalu di hadapan Tuhan, saya orang yang tidak berdaya. Saya adalah orang yang tidak berhak. Dan saya adalah orang yang tidak layak. Bisa terus melayani Tuhan. Otomatis hidup saudara akan menjadi berkat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Minimal jadi berkat bagi keluarga saudara. Karena berkat hati kanan tersebut. Tuhan tuh menyembuhkan perempuan itu kah? Tuhan menyembuhkan anak si perempuan itu. Artinya perempuan itu menyentuh hati Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya. Dan orang lain jadi berkat karena kerendahan hati iman kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Hari ini saya berdoa saudara, kita semua bisa belajar selalu punya iman yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan pakai kita, hidup kita selalu dan selama-lamanya jadi berkat bagi orang sekitar kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi, berikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit diri, kita tutup dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hari ini kami mendengar cerita seorang perempuan Kanaan ini, adalah cerita yang begitu luar biasa pada pagi hari. Sangat menyentuh hati kami. Dari seseorang yang tidak masuk kategori Tuhan Yesus untuk ditolong. Dari seseorang yang awalnya di luar pikirannya Yesus. Akhirnya dia bisa masuk ke dalam hatinya Yesus. Dan terakhir, Yesus mau melakukan apa yang perempuan Kanaan itu mohonkan. Kami belajar hari ini ada sebuah iman kerendahan hati yang begitu luar biasa untuk dalam perempuan Kanaan ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan dari kerendahan hati dalam hidup kami. Engkau dihina, difitnah, dicaci maki, diludahi, dianiaya, disiksa sampai mati. Engkau rela menanggung semuanya itu bukan demi diri engkau, tapi untuk manusia yang memusuhi dan menghina dirimu. Engkau tanggung semua itu tanpa mengeluh dan mengomel. Lakukan semuanya itu dengan penuh kasih. Engkau seharusnya adalah raja yang selalu bertahta. Tapi karena kami, Engkau mau binasa, Engkau mau mati. Untuk kami, karena dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami pada pagi hari ini. Buka hati kami. Buka mata kami. Buka pikiran kami. Kiranya kami bisa terus mengikuti jejak-Mu. Hidup sesuai dengan teladan yang Engkau berikan. Kami sadar, sebagai manusia kami terbatas di hadapan Engkau. Kami sadar kami adalah manusia yang sesungguhnya tidak punya hak di hadapan Engkau. Dan kami juga adalah manusia yang tidak layak di hadapan Engkau. Kami sungguh memerlukan anugerah daripada Engkau, Tuhan.
Anugerah yang selalu menghapuskan masa lalu kami. Anugerah yang selalu memberikan pengharapan bagi kami. Anugerah yang selalu menyelamatkan kami. Anugerah yang selalu memulihkan hidup kami. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, untuk menyerahkan semua beban dan pergumulan hidup kami. Kami tahu Engkau tetap Allah yang selalu mendengar permohonan doa kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tetap selalu sanggup memenuhi permohonan doa kami. Dan kami percaya anugerah-Mu pagi hari ini tercurah. Anugerah-Mu tercurah. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kira patakara lapatakara sikira para lalala sikar. Kira patakara lapakara sikira patakara lapatakara latak. Kira para takara para sikira para. Haleluya Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu tercurah bagi kami. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih mengulurkannya kepada kami Tuhan. Kami bisa merasakan kesembuhan. Kami bisa merasakan jalan keluar tepat pada waktunya. Yes Tuhan. Kami yakin dan percaya kiranya Tuhan mendengarkan permohonan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mari kita saksikan MDC. Selamat pagi, selamat datang di MDC. Selamat datang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami juga mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang selamat pagi, selamat datang di MDC News. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau menyambut gembira bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Anda bukanlah orang asing, tapi kita semua satu keluarga di dalam Kristus. Jadwal pemuritan DK dan HB bisa Anda lihat di tayangan berikut ini. Bagi para remaja SMP dan SMA, jangan lupa untuk bergabung di Image Impacting All Generation setiap hari Sabtu jam 6 sore. Untuk para pemuda, kalian bisa mengikuti kesan kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap hari Minggu jam 12 siang. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam doa. Berikut jadwalnya. Dan PMM. Shine untuk para wanita dan PMM untuk para pria. Jangan lupa ya. Sebelum saya akhiri acara yang diadakan 1 bulan sekali adalah Shine dan VMM. Shine untuk para wanita dan VMM untuk para pria. Jangan lupa untuk ikut ya. Sebelum saya akhiri MDC News kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir tepat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung pelayanan tempat ini bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk kontrak gedung juga bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan.